Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan sekalian. Jadi saat ini saya ada di depan ya, beliaunya Mbah Putri. Mbah Putri ini kita akan bincang-bincang masalah cerita beliau pada waktu masih muda, masih rumah tangga, masih punya anak, masih kecil-kecil ya. Tentang beliau ikut asuransi dulu. Ceritanya bagaimana? Kita langsung. Oke, Mbah Putri, saya ingin tahu kan Mbah Putri dulu katanya pernah ikut asuransi. Itu gimana ceritanya, Mbah Putri? Coba ceritakan ke kita semua. Ya, waktu muda saya kira-kira umur 25 tahun saya sudah punya anak 4. Oh, 25 tahun itu sudah punya anak 4 itu ya? Iya. Oh iya, itu terus gimana, Mbah? Saya kerja di rumah sakit Karangmangu. Di situ dapat perumahan. Terus saya kerjanya di kesehatan sebagai medis, juru rawat. Oh, sebagai perawat ya? Ya, oh ya, perawat. ini jadi rekan-rekan sekalian ini mbahnya ini sebagai perawat ya di rumah sakit di Karangmangu ya? Karangmangu, Baturaden, Jawa Tengah. Itu pada tahun berapa itu Mbah kira-kira Mbah? Itu tahun berapa sih? Tahunnya itu Pak. Sekitar tahun mungkin 60-an ya? Oh, 60 tahun 69 tuh lahir Tio sih. Oh, lahir 69. Iya. Oh iya, ya gimana Mbah ceritanya Mbah? 69. Itu Saya kan punya anak sampai 2 tahun, 1,5 tahun satu ya. Itu punya anak 4. Dan pikir-pikir saya kan gajinya sedikit. Aku pengen anakku pengen sekolah sampai lanjut, gimana ya caranya. Saya pikir-pikir terus pengalaman itu kadang-kadang ketemu orang bilangnya mlebu asuransi bebu, nanti kan bisa nggak membayar sekolahnya. Saya nyingitkan uang sedikit demi sedikit untuk nabung di asuransi itu. Oh gitu ya. Iya, untuk yang judulnya untuk beasiswa anak-anak di Oh sekolah. berarti asuransi pendidikan anak ya, gitu ya waktu itu ya waktu masih ya, punya anak-anak kecil. Bayarnya nggak banyak, itu bilangnya nggak bayar, itu sudah harus di asuransi. Anakku saya pengen nguliah anak-anak semua kalau bisa itu. Terus saya kan harus diberi formulir supaya itu tanda tangan dokter pemimpin lah, situ direkturnya. Oh, saya nggak boleh, direkturnya bilangnya gaji sedikit untuk makan saja nggak cukup untuk nyelengi asuransi, kan nanti kamu nggak bisa ambil kalau butuh untuk makan anak-anak kayak gue. Terus saya kepingin nyekolah anak dong, itu untuk biaya anak-anak bilang nanti dibayari oleh asuransi. Saya sudah masuk beberapa bulan terus jadi suruh dokternya nggak, itu Pak dokter pemimpin dokter itu nggak mau tanda tangan, bilangnya gaji sedikit mau masuk asuransi. Oh gitu. Takutnya nanti untuk membayarnya asuransinya berat, untuk nanti makan sehari-hari juga berat, malah bingung kan gitu sedikit, ya. Oh, karena waktu gajinya sedikit waktu itu Mbah ya. Iya, kalau dulu kan gajinya sedikit, mau sebagai pegawai negeri kan hanya pengabdian. Oh iya, memang zaman dulu pegawai negeri memang gajinya ya sedikit, kecil ya, iya. Beda sekali makan aja dengan cukup, sekarang. Makanannya nasi jangan sayur aja udah cukup kan. Istilahnya hidup sederhana gitu ya. Hidup sederhana, suruh asuransi kan uang harus tabung, nggak bisa diambil. Kalau bisa kamu punya kelebihan uang yang untuk makan keluarga itu ditabung untuk beli emas saja kan, bisa diambil, dijual untuk bisa beli beras ya gitu. Terus lama-lama saya sadar, oh iya ya bagus main Pak direktur itu nggak mau tanda tangan. Saya terus keluar aja, uangnya nggak pulang, itu nggak kembali. Oh, uang yang dulu sudah pernah diiurkan ke asuransinya nggak bisa diambil lagi ya? Gede, ya. Iya. Oh yang bagus, yang bisa diambil ya untuk beli barang, dimasukkan bank gitu. Oh iya. Jadi asuransi zaman dulu itu juga sudah ini Bu ya, Mbah Putri sudah kenal yang nama asuransi ya, manfaatnya ya sebenarnya ya. Iya, ngerti bilangnya anakku akan pada teng sekolah Bu beli caranya ya.
Ya mlebu asuransi aja Bu, nanti kan dibiayai asuransi anak-anak kalau mau sekolah, kalau ibu sudah nabung di asuransi, ada yang memberi penyuluhan gitu, jadi saya masuk. Ada uang sedikit demi sedikit, nanti anakku bisa sekolahnya begitu tujuan aku. Iya. Jadi emang tujuannya Mbah Putri Pengen ngaju ke anak-anak. pingin anak-anaknya semuanya jadi kuliah, bisa berhasil, Iya, bermanfaat tapi bagi bisa nusa bangsa, agama meragadi gitu ya. dari sedikit demi sedikit itu Mm-mm. masukkan asuransi gitu. Iya. Minta Pak pemimpin itu, dokter pemimpin nggak boleh, nggak mau tanda tangan pokoknya yang ngomongan ora cukup pun yang lainnya asuransi kan nggak bisa diambil sewaktu-waktu, diambilnya besok kalau memang udah masuk aja nggak bisa dikembalikan. Mm-mm. Oh ya itu Mbah Putri, pada waktu itu yang ikut asuransi, sempat ikut asuransi dengan teman-temannya Mbah Putri itu ada apa enggak? Atau Mbah Putri Ya sendiri? ada yang gajinya udah gede, yang masa kerjanya udah lama kan gajinya gede. Oh iya, memang itu tuh Mbah Putri. Jadi memang Tahap. asuransi itu ya tujuannya sangat bagus. Jadi kan memang Iya, ada untuk kita biaya. memperingat biaya, terus nanti kalau misalnya di situ dari anak kecil sampai yang anaknya iya, dewasa gitu. nanti kalau ada sakit atau apa memang dari pihak asuransi kalau memang ada apa fasilitas itu juga nanti juga akan diberikan. Kok sakit akhirnya yang biaya sakitnya itu asuransi untuk kayak gitu. sekolah. Enggak, ada juga fasilitas yang begitu. Ada juga yang untuk khusus sekolah memang. Iya. Jadi Saya asuransi macam-macam. Nyekolahkan anak-anak. Jadi dulu Mbah Putri itu ikut semacam kayak untuk asuransi pendidikan anak ya. Iya, beasiswa enak. Untuk pendidikan dulu kan anak. nggak ada beasiswa, nggak ngerti lah, pokoknya beasiswa dari nabung sedikit demi sedikit itu namanya asuransi gitu. Iya nih guys ya rekan-rekan Kalau sekalian. sekarang kan kalau yang pintar itu dapat beasiswa gitu. Jadi Mbah Putri itu kesadaran untuk Biaya berikut asuransi, biaya anak-anaknya itu untuk bisa kuliah, punya masa sekolah depan yang lanjut lebih maksudnya. bagus itu sungguh sangat diapresiasi sekali ini. Jadi tekad beliau untuk menyekolahkan anak bahkan sampai ikut asuransi ya, sampai bahkan direkturnya atau pimpinan rumah sakitnya itu sampai melarang karena memang waktu itu ya masih maklum gaji kecil ya, namanya pegawai negeri, jadi khawatirnya memang nggak bisa bayar yang harus iuran tiap bulannya, nanti malah repot di kemudian hari. Jadi ya memang ikut asuransi memang harus dengan pertimbangan yang matang ya. Jadi kebutuhan sehari-hari sudah harus ada. Iya Mbah Putri, itu saya Mbah sangat mengapresiasi sekali pengetahuan Mbah Putri gitu ya tentang asuransi, tentang pendidikan. Bagus kan sekolah bisa biayai dari kecil, udah tinggal ambil uangnya gitu. Jadi intinya sebetulnya untuk persiapan anak-anak sekolah kuliah nanti nggak bingung ya. Iya, jadi ditanggung asuransi. Sudah ditanggung asuransi, istilahnya sudah ada dana lah paling enggak sekian rupiah gitu ya, entah ya, berapa zaman dulu. Aja sekolah sampai sekolah itu harus ansuran terus ngangsur. Iya. Nabung sedikit demi sedikit. Ya memang ini Mbah Putri, jadi asuransi memang tujuannya sangat bagus ya, sangat mulia ya. Jadi untuk perencanaan keuangan dari masyarakat Indonesia, apalagi seorang ibu biasanya sangat aware tentang apa itu dunia pendidikan ya, ingin nyekolahkan anak-anaknya sampai setinggi mungkin. Itu bapaknya juga sih sama sih, cuma biasanya lebih aware itu ibunya yang akan betul-betul yang ini belanja ngatur makanan kan ibu-ibu. Iya. Kan. Jadi patut ditiru guys ya rekan-rekan sekalian, kesadaran ikut asuransi Mbah Putri sudah pernah dilakukan walaupun nggak sampai selesai karena kondisi keuangan pada waktu itu memang gajinya mungkin masih belum mencukupi ya, masih ya pas-pasan karena beda ya pegawai negeri zaman sekarang dengan zaman dulu. Iya, kalau zaman dulu memang bener pengabdiannya sungguh-sungguh luar biasa ya perjuangannya, sama sekarang juga sama perjuangan juga, cuman ya memang dari segi gaji itu berbeda sekali. Oh ya Mbah Putri ini ya, Mbah Putri cerita-cerita masalah asuransi. Itu tadi kan disebutkan temennya pun sudah ada ya, tapi memang sudah ini ya, sudah cara orang mampu dia ya, beliaunya ya. Memang untuk
Ya kehidupan. anyaknya hanya sedikit kan gajinya mungkin lebih ya di asuransi kenapa yang kau di sekolah habis mayar kali ya biayanya dari situ kan. Oh iya iya, Kalau yang paham. cukup gajinya, kalau saya kan anaknya banyak, orang tua ikut ya sedikit ya Iya, gajinya jadi memang untuk uangnya makan. banyak secara gaji dibagi A, B, C, D. Jadi Iya, memang harus keinginan siap untuk ikut itu sangat tinggi sekali, tetapi ya apa bagaimana dengan daya keadaan apa daya, uangnya. jadi memang ya harus diatur keuangannya. Iya, Mm-mm. gaji gaji satu, anu pensiun pinjam gaji 106.000 kok. Zaman dulu itu Mbah, Iya jutaan ini sudah 100 mau pensiun berapa? saya 126.000. 126. Iya. Tahun berapa itu Mbah? Ya saya pensiun kan tahun 89. Oh ini Mbahnya itu Terus pensiun tahun terus 89. diimpasing jutaan sampai 126.000 Mbah ya. iya. Bayangkan tuh guys, jadi ini cerita aja ini. Mbah Putrinya masih ingat pensiun beliau sebagai perawat ya. PNS itu tahun 89. Gaji pensiun terakhir, gaji apa pensiun itu yang satu dua pensiun pensiunnya itu terakhir, gaji pensiunan gaji pensiunnya iya pensiun 126.000 sendiri itu pensiun sendiri. Cuma ya kan akhirnya nggak ada anak diimpasing ya, nggak diimpasing jadi jutaan diimpasing ya. jadi jutaan sekarang menerima 2 juta kira 2 juta 30 Oh ya alhamdulillah ini jadi rekan-rekan sekalian ya. Memang ya hanya kerja dari apalagi sedikit sebagai demi sedikit. PNS atau wira swastawan itu harus sabar, ulet ya bagaimana mengatur keuangannya. Keuangan Ya alhamdulillah ini yang saya lihat putra putrinya juga alhamdulillah kuliah semua ini Mbah ya. saya sekarang Tercapai ya. sampai pensiun saya punya anak 6 ya alhamdulillah Kuliah semua, sarjana semua ya, sampai sarjana. S2 Ada lah. yang S2 ya, ada yang S1, ada yang D3 ya. Iya, anak perempuan D3 Mm. jadi guru jadi Ya oke Mbah Putri, terima kasih sekali sharingnya pagi ini. Semoga apa yang disampaikan bisa bermanfaat, yang bisa pandangan untuk pandangan teman-teman semua tentang asuransi, bahwa asuransi itu tujuannya sangat mulia ya. Tinggal ya, kita harus membantu cari masyarakat. tahu ilmunya, cari tahu isinya apa aja ya, karena di situ poin-poin Ya, perjanjiannya banyak. Banyak iya. jadi jangan nanti kita setelah ikut merasa aku ditipu dan sebagainya, padahal waktu itu sudah diterangkan dengan jelas. Jadi itu guys ya. Jadi anak-anak seorang Mbah Putri pada zaman dulu tahun 60-an aja sudah sadar akan pentingnya ya, 60 asuransi, pentingnya perencanaan keuangan untuk sekolah anak-anaknya. Terus ini Mbah Putri ini sebagai penutup, pesen-pesennya ke teman-teman ini, ke yang masih muda itu bagaimana untuk perencanaan kehidupannya ini? Ya bagusnya tuh senang nabung. Senang nabung ya, dari kecil ya. Ayam dilebih-lebihkan lah pokoknya gaji 100 misalnya untuk makan 900, 10 untuk biaya anak-anak itu sudah, kalau punya anak itu sudah ada jatah harusnya. Jadi nggak bingung pas Jadi nanti masuk sekolah gitu ya. Bingung. Ya baiknya memang di asuransi dan uangnya kan berkembang terus. Iya gitu. betul Jadi, betul. terus nanti anak-anak bisa Kuliah, ada beasiswa, ada untuk apa gitu. Iya benar sekali nih kata Mbah Putri. Kalau ditabung di rumah kadang-kadang kan butuh diambil. Iya, kalau ikut asuransi nggak bisa diambil dulu. Nanti diambilnya nanti kapan setelah berapa tahun gitu, ada perjanjiannya. Jadi dapat duit gitu ya Mbah ya. Dapat bantuan dari asuransi lah. Saya nabung sedikit demi sedikit. Iya, saya pengelolaan keuangannya dibantu lah dari pihak asuransi. Jadi kita nggak, memang rekan-rekan sekalian nggak mudah untuk ngambil di asuransi, harus ada bingung biayanya, harus ada prosedurnya ya. Sekolah dari masuk kemana kamu maunya gitu aja. Iya. Menginspirasi sekali pagi ini rekan-rekan sekalian, bincang-bincang dengan Mbah Putri, pengalamannya beliau, dan alhamdulillah putra-putrinya juga yang saya tahu ini sudah sekolahnya sesuai cita-cita beliau pada sarjana ya, ada yang S1, S2, ada yang D3, yang perempuan, yang laki-lakinya ini sarjana semua ya. Ya mudah-mudahan bincang-bincang kali ini bisa bermanfaat rekan-rekan sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Mbah Putri patut sekali dicontoh.
ora rajin nabung ya bocah-bocah sekolah. Ke sekolah